Oke, nyala 2. Ini berarti bernilai 1. Ini mati bernilai 2. Kemudian ini mati berarti nilainya 2. Jadi seperti itu. Kemudian kita push lagi. Ini mati berarti bernilai 3. Dan ini harusnya nyala semua ya. Jadi seperti itu. Oke, nyala semua. 1, 2. Ini nyala. Oke, kemudian kita tambahkan. Baik, halo Sobat Robotik, kembali lagi di channel Robotik Arduino. Pada kesempatan kali ini dengan saya, Aziz Isrofi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pertemuan ke-6 atau lesson 6. Di sini kita akan membahas yaitu sebuah perulangan, yaitu kita akan membahas tentang switch case. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas if else, sekarang kita akan membahas tentang switch case. Jadi seperti itu. Dan sebelum lanjut ke pembelajaran videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Robotik Arduino ini supaya mendapatkan notifikasi pada saat kita mengupdate video yang tentang pembelajaran Arduino seperti itu. Baik, kita di sini menuju ke pembelajarannya, yaitu teman-teman siapkan dulu Arduino code-nya seperti ini untuk Workspace-nya. Jadi untuk struktur dari penulisan switch case yaitu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada strukturnya. Pertama kita membuka dengan switch, dan kemudian di dalamnya itu ada nama variabel atau nama yang akan kita jadikan parameter yang kita akan jadikan pemilihan. Jadi seperti itu. Dan setelah itu dibuka kurung kurawal. Jadi seperti ini kurung kurawal sampai akhir. Nah, di dalam kurung kurawal itu baru terdapat case ataupun perintah-perintah yang kita inginkan. Jadi misalnya case 1 nilainya berapa, maka diakhiri dengan break. Ini adalah nilainya ataupun apa yang akan dieksekusi ketika nilai itu, misalnya kita di sini kita tuliskan nilai 1 ataupun angka 1. Nah, di sini kita misalnya LED-nya menyala, jadi seperti itu. Dan seterusnya untuk sampai kita memiliki berapa case atau berapa kasus untuk sebagai kita pemilihan pada switch case-nya. Jadi seperti itu. Untuk case default, untuk yang terakhir, ini untuk penutupnya, case default. Ini adalah perintah yang digunakan untuk defaultnya atau perintah yang kita tidak bisa isikan ataupun isikan juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah jikalau nilai 1 dan 2 ini tidak sama, kita bisa mengisikan nilai default. Jadi misalnya nilai 1 dan 2, di sini mungkin ketika nilai 0 dia tidak akan mengeksekusi apa-apa ataupun LED-nya mati semua. Jadi seperti itu untuk struktur penulisan switch case-nya, dan diakhiri dengan break semua ya setiap case-nya. Jadi seperti itu, dan ditutup kurung kurawal. Simpelnya seperti itu. Kemudian mana? Oke. Di sini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin ya. Ini skematik yang kemarin. Di sini kita akan menggunakan switch case untuk menyalakan LED-nya ini. Kita akan padukan dengan if else yang sudah kita pelajari pada session sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan apabila kalian teman-teman belum melihat session sebelumnya, bisa melihat di deskripsi, nanti saya akan sediakan link untuk pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi seperti itu, kita langsung saja menuju ke programnya.
Oke, di sini kita sudah berada di program. Jadi seperti biasa kita buat program baru ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan semua pin-pin yang kita gunakan sebagai tombol ataupun sebagai LED. Jadi kita tuliskan dulu pin digitalnya yang akan kita gunakan pada pembelajaran Sweetcast ini. Oke, langsung saja kita buatkan. Untuk tombol-tombol ataupun pin modenya itu kita menggunakan variabelnya const integer ya, karena dia bertipe konstan. Jadi seperti itu. Const integer, kita memiliki dua pin button, push button. Jadi kita tuliskan pb1, kita lebih mudah untuk dipahami. Jadi seperti itu. Const in pb2 sama dengan pin 3 ya. Jadi seperti itu. Kita ini adalah tuliskan pinnya, dan const in LED A itu kita menggunakan LED Arduino juga ya. Jadi kita akan gunakan 3 LED. Ini pin 13. Yang belum tahu LED A ataupun LED pada Arduino bisa cek di video sebelumnya. Jadi seperti itu. Const selanjutnya in LED merah, kita menggunakan LED merah sama dengan LED merah itu pin 5, dan terakhir const in LED biru itu dia menggunakan pin 4 ya. Jadi seperti ini. Baik, kita sudah mendeklarasikan pin-pin yang akan kita gunakan. Kemudian kita tambahkan sekalian hasil dari nanti pembacaan pada push button. Kita buatkan variabel sendiri supaya memudahkan kita untuk mengetahui hasilnya. Jadi seperti itu, kita tuliskan in, karena ini hasilnya berubah, kita menggunakan integer. Hasil dari pb1 sama dengan 0. Kita tuliskan nilai defaultnya yaitu 0. Hasil pb2 juga sama 0. Oke, jadi seperti ini ya, sudah kita buatkan untuk variabelnya. Ini untuk variabel pin, dan ini variabel hasilnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita tuliskan pada phase setupnya, kita gunakan pin mode dulu. Kita deklarasikan pin-pin yang sudah kita buat tadi, yaitu pb1 sebagai output, dan tutup kurung pin mode pb2 sebagai output juga, output. Kemudian pin mode LED A atau LED Arduino sebagai input ya. Kebalik, maaf sobat, ini sebagai input. Maaf, lupa saya terbalik untuk oke, jadi seperti ini, nah, ini baru sebagai output ya, output. Jadi seperti ini untuk penulisannya, LED-nya itu sebagai output. Dan baik, kita akan lanjutkan. Ada gangguan. Jadi seperti itu, kita lanjutkan tulisan pin mode-nya ya. Jadi seperti itu, kita tuliskan pin mode LED M output pin mode LED B juga output ya. Seperti itu, output. Oke, kemudian setelah kita mendeklarasikan pin-pin mode kita tadi, kita menuju void loop. Jadi kita akan membuat void loopnya ya. Sini saya akan mencontohkan dulu penulisan Sweetcast-nya. Jadi kita sudah mencontohkan tadi, kita tuliskan dulu di sini
switch, ini kondisi. Nah, baru di sini ada kurawalnya. Nah, ini otomatis kayak gitu ya, kedua ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah ada switchnya itu untuk mengidentifikasi apakah kondisi yang akan kita gunakan. Dan misalnya ini adalah case 1, case 1. Misalnya ini case 1.2, baru ini adalah kondisi atau perintah yang akan kita eksekusi. Misalnya digital wait let a hide, misalnya seperti ini aja. Jadi seperti ini ya simpelnya. Kemudian kita kasih break titik 2. Oke, baru case 2 ini break, baru case default seperti ini tuliskan break. Oke, seperti ini. Jadi seperti ini untuk penulisan switch case-nya ya. Jadi nah ini kurung awalnya. Nah, baik, kita langsung saja, ini kita nggak usah buang, kita lanjutkan saja apa namanya strategi kita akan nyalakan lampu ketika si tombol atau push button kita push, dia akan bernilai 1, 2, 3 seperti itu. Nanti kita akan membuatkan programnya. Di sini kita compare dengan if else ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita buatkan dulu tadi untuk hasil deklarasi nilai pada push buttonnya untuk memudahkan kita memahami pin yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu, kita tuliskan dulu hasil PB1 sama dengan digital read PB1. Ini adalah hasilnya seperti ini, hasil PB2 dengan digital read PB2. Oke, sudah. Sini kita sudah memiliki variabel hasil PB1, PB2 adalah hasil dari pembacaan push button dari PB1 dan PB2 seperti itu. Kemudian kita di sini akan membuatkan logika ataupun perulangan if. Kita akan mendeklarasikan jikalau kita mengeklik sekali, maka nilainya dia akan menambah 111 sampai selesai. Jadi seperti itu. Sini kita mungkin menggunakan 4 case atau 3 case ya, seperti itu. Kita buatkan langsung saja. Jika if hasil dari PB1 sama dengan 1, maka I, ya, kita buatkan dulu. I adalah nanti kita akan jadikan switch case-nya di sini. Jadi kita akan buatkan tipe data I atau variabel I. Di sini nanti kita akan jadikan case ataupun kita buat sebagai titik kondisi dari switch case. Jadi kita buatkan dulu variabel dengan tipe datanya integer I titik koma, I titik koma seperti ini sudah. Baru kemudian kita apa namanya? Nah, di sini kita isikan jika kondisi push button 1 kita tekan sekali, maka I akan bernilaikan 1. Karena untuk defaultnya dia 0 dan 1. Jadi dia akan menyimpan datanya 1. Seperti itu. Kita tuliskan bisa seperti ini, I sama dengan I tambah 1. I tambah 1.
ini baru titik koma. Jadi seperti itu, bisa kita tuliskan seperti ini, ataupun untuk cara simpelnya, jadi kita tuliskan i plus plus. Jadi setiap kali if ini terpenuhi, maka dia akan menambah nilai 1, i plus plus. Jadi seperti itu, i tambah 1. Oke. Kemudian if kita buatkan push button kedua ya, hasil pb2 sama dengan 2, sama dengan 1 ya. Maka di sini setiap kita mengklik pin 2, push button kedua, maka nilai yang sebelumnya itu akan dikurang 1. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, i sama dengan i min 1, i diambil 1, i diambil 1. Seperti ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ataupun cara mudahnya kita gunakan sama seperti atas, kalau ditambah i plus plus, kalau dikurang i min min. Jadi seperti itu. Oke ya, sudah kita buatkan. Nah, di sini baru di switch case kita gantikan si variabel atau kondisinya dengan kondisi i. Oke, seperti ini. Sudah kita buatkan. Kemudian kita setiap case kita akan kasih notifikasi ataupun tanda. Di sini kita memiliki 3 LED ya. Jadi kita copy paste dulu ini. Kemudian kita copy paste ini LED A, M, B. Jadi seperti ini, merah biru. Ketika push button ini diklik dan bernilai 1, maka kita akan menyalakan LED mana yang kita matikan. Nah, ini kita dulu LED Arduino mati, low. Oke, seperti ini. Oke, sudah tutup, break. Kemudian kita di case 2, kita copy saja, nanti kita setting ulang. Oke, nah ketika push button ataupun nilai yang dihasilkan dari push button bernilai 2, maka ini kita setting height. Ini kita buat low ya, jadi seperti ini, low. Kemudian sekali lagi kita satu case lagi, case ketiga. Kita copy paste saja biar cepat, tidak. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ubah, ini jadi height, low. Oke, kemudian kita kasih break. Kita kasih case satu lagi, kita ada 4 case ya, contohkan 4 case. Nah, ini kita kasih high semua. Untuk defaultnya nanti pasti mati semua, jadi kita nggak isi, nanti pasti harusnya mati semua. Kita coba dulu ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini ketika si push button bernilai 4, kita tuliskan high semua. Oke, seperti ini untuk default. Ini LED pasti mati, itu aja. Jadi tidak usah kita isikan, dengan kondisi ini pasti dia akan mati. Kemudian kita tambahkan delay 500 milisecond aja. Oke, seperti ini sudah selesai kita buatkan code-nya sudah kita buat. Kita verifikasi dulu apakah sudah benar. Error apa ini? Oh, kita select dulu Arduino ya, dia harus spesifik, biasanya seperti itu, Arduino Uno. Nah, ini oke. Oh, ini oke. Oh, LED PM salah, LED P, oke. Case default. Oh, tidak usah pakai cache. Nah, ini default.
Nah, jadi seperti ini sudah selesai ya. Untuk penulisannya defaultnya jadi tanpa cache, dia default seperti ini, sudah benar. Oke, kita langsung tuliskan. Kita langsung upload programnya ke Arduino dan lanjut ke video ya. Jadi seperti itu. Baik, kita colokkan dulu port-portnya, USB-nya. Oke. Dan kita colokkan yang ini. Sorry. Oke ya, sudah kita pasangkan, kita tes upload. Oke, kita setting dulu ke Arduino Uno Podcom 10. Oke, kita langsung upload. Oke, dan compiling. Kita coba push ya, apakah hasil yang kita buat selesai, berhasil. Jadi ini push button 1, push button 2, seperti itu. Kita tambahkan 1. Oke, nyala 2. Ini berarti bernilai 1. Ini mati bernilai 2. Kemudian ini mati berarti nilainya 2. Jadi seperti itu. Kemudian kita push lagi. Ini mati berarti bernilai 3. Dan ini harusnya nyala semua ya. Jadi seperti itu. Oke, nyala semua. 1, 2. Ini nyala. Oke, kemudian kita tambahkan. Oke, tidak mati. Oke, ini berarti nilainya 3. Ini 2. Karena dia bisa bernilai lebih dari 4. Sini kita akan membuatkan serial monitor dulu ya. Oke, kemudian kita buat dulu variabel serial .begin. Kita menggunakan baud rate 96.000. Oke, kemudian kita tuliskan di di sini setelah switch case saja. Jadi kita ini serial .println i. Nah, di sini kita akan mengeprint nilai i sekarang. Oke, sudah ya, sudah selesai. Kita serial monitor. Jadi i pada posisi sekarang 0 dan kita tambahkan. Oke, i sekarang 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Jadi dia akan bertambah terus. Nah, jadi seperti ini. Untuk agar tidak dia bertambah, kita akan buatkan batasan. Batasan i ini hanya sampai 4 case ya. Jadi seperti itu. Batas maksimalnya 4. Jadi biar tidak ada nilai yang berlebihan di pada nilainya. Jadi seperti itu kita buatkan dengan menggunakan perintah tambahan if else ya. Jadi setelah i++ ini kita tambahkan perintah if jika nilai i ini dia lebih kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 4. Ini batas atas lah istilahnya, kita buat batas atas. Maka i sama dengan 4. Jadi ketika nilai sudah di angka 4, maka dia tidak akan bertambah dan dia nilainya akan tetap 4. Kemudian seperti itu ya. Ini untuk memudahkan kita. Kita tes untuk yang ke bawah, dia akan minus atau tidak. Ini kita tes dulu. Nah, dan yang bawah juga kita kasih batas karena dia nilainya minus sampean. Ini mungkin si program akan tidak sesuai. Kita juga buatkan untuk batas bawahnya di sini. If i kurang dari sama dengan 0, maka nilai i sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi ketika si nilai ini sudah berada di 0, maka dia tidak akan bertambah i++-nya. Seperti itu untuk pembatasannya ya.
Jadi kita coba upload apakah berhasil pembuatan batas kita ini. Oke, di sini posisi 0, kita coba push biru ini untuk mengurangi. Ya tidak ada respon karena nilainya sudah 0 dan dipastikan 0. Kemudian kita tambahkan yang kuning ataupun push button 1. Oke, nilainya 1. LED biru nyala, merah nyala, LED Arduino mati. Kemudian 2, LED-nya sudah benar. 3, 4. Nah, jadi nilainya dia berada di batas 4 saja, tidak bisa lebih. Nanti kita settingkan di situ ya untuk mengasih batasnya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini nilai 3, 2, 1. Ketika 0, dia akan mati semua. Oh ya, belum kita setting ketika 0. Nah, jadi untuk defaultnya ini kita set 0 aja ya. Jadi ini kita kasih low semua. Nah, untuk mematikan si LED-nya. Nah, ini belum ada perintah untuk mati, makanya belum mati untuk LED-nya. Kita low semua saja. Low. Jadi harusnya ini dia mati semua seperti itu. Oh, low. Sorry. Low. Oke, kita upload. Digital web LED M low, sorry. Oke, solving harusnya. Siap. Oke, selesai uploading. Nah, ini posisi 0 mati. Kita coba tambah dulu 1 dan 0. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ketika nilai 0 LED mati, ketika 4 LED nyala semua, dan 1, 2, 3 LED sesuai logika yang sudah kita buat. Jadi seperti itu yang dapat disampaikan dari Robotik Arduino. Dan jangan lupa ya, di like, comment, dan subscribe channel Robotik Arduino untuk mendapatkan informasi terbaru tentang video pembelajaran pemrograman Arduino. Jadi seperti itu, dan jangan lupa tonton terus sampai selesai biar teman-teman mendapatkan pembelajaran dari video-video yang sudah kita sampaikan. Sekian, terima kasih sudah menonton, and see you next video.